Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dini ya al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Disalahin saya. Bab istihbabi tarkit tarafungi fil libasi tawadungan. Iki ya. Bab mengenai disunatkannya meninggalkan pakaian yang bagus karena tawadhu. Qad sabaqa fi babi fadlil jungi wa husunatil ngaishi. Jumalan tata'allaqu bihadzal babi. Benar-benar telah didahulukan hadis-hadisnya di dalam bab keutamaan lapar dan keutamaan pekerjaan kasar. Hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini. Wangan Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man tarakal libasa tawadungan lillah wa huwa yaqdiru alaihi dangahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulal imani yasa'u yalbasuha. Tirmidzi qala hadisun hasan. Siapa saja yang meninggalkan pakaian yang bagus, itu dilakukan karena tawadhu kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, padahal dia mampu untuk membeli pakaian-pakaian yang mahal. Maka di hari kiamat nanti Allah akan mengundangnya di depan seluruh makhluk. Hingga kemudian Allah memilihkan untuk orang itu pakaian iman yang dikehendaki oleh orang tersebut. Siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus-bagus, yang mewah-mewah karena tawadhu, karena merendahkan diri kepada Allah, padahal dia kalau sebenarnya bisa untuk membeli pakaian-pakaian bagus itu. Di hari kiamat nanti Allah akan mengundangnya di depan seluruh makhluk. Kemudian Allah memilihkan untuk orang itu pakaian iman sesuai yang dikehendaki oleh orang itu. Meninggalkan bermewah-mewah karena agar rendah diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Bisa beli baju bagus itu bisa, tapi dia pilih baju yang tidak bagus supaya tawadhu kepada Allah, supaya duit yang untuk membeli baju bagus itu bisa digunakan untuk sedekah. Kan maksudnya kan kita
termasuk cabangnya iman ya. Cabang iman nomor berapa itu? Berpakaian seadanya. Meskipun mampu memakai pakaian yang mahal-mahal. Tapi bukan karena pelit pada diri sendiri, pakaianmu jelek-jelek, murah-murah. Ya, saya bisa beli yang mahal-mahal. Eman-eman ditabung wae. Ngono kuwi ya mung pelit nek kuwi. Bisa saya beli yang mahal-mahal. Kenapa kamu? Ya, itu kan ada hadisnya. Termasuk cabang iman tuh tampil apa adanya. Karena merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian terus duitmu yang lain untuk apa? Untuk sedekah. Lah itu benar. Adalah karena nek salat istisqa itu kan disunatkan pakai pakaian yang jelek, yang compang-camping agar kita itu bisa menghayati rasa rendah kita di hadapan Allah. Nah sebenarnya inti dari peribadahan itu kan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Entah, karena memang kita itu sangat rendahnya, serendah-rendahnya kita merendahkan diri kepada Allah, kita itu lebih rendah lagi dari itu sebenarnya. Seperti sabda Nabi la usi sanaan ngalaika ya Allah kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memujimu ya Allah sebagaimana seharusnya engkau dipuji. Itu kan artinya Allah lah yang maha terpuji, makhluk itu hina-dina. Nah, makhluk itu menjadi mulia manakala dimuliakan Allah. Nah, kalau ingin dimuliakan Allah, caranya adalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan tawaduk kepada makhluk Allah, rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Habustihbabit tawassuti fil libasi. Jara bagaimana? Wala apa iki? Wala yaktasiru ngalama yazri. Ngalama yazri bihi li ghairi hajatin wala maksudin syar'iyyin. Bab tentang sunatnya berpakaian sederhana dan tidak memakai pakaian yang terlalu jelek sehingga bisa menjadi bahan tertawaan orang lain, kecuali ada hajatnya dan kecuali ada maksud syar'iyahnya, ya. Berpakaian sedang, berpakaian sedang. Tadi kan berpakaian rendah. Sekarang bab tentang sunatnya berpakaian sedang. Tidak sampai ditertawakan orang. Kalau terlalu jelek nanti ditertawakan orang. Kalau enggak kuat gimana? Nah, kecuali kalau ada memang ada tujuan tertentu. Ngan ngamri bini sungai bin, ngan abihi ngan jati radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ngamr bin Sungeb, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Qala Amrun mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyara asara nikmati ngala ngabdihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanah. Sungguh Allah itu suka melihat asar atau penampakan nikmatnya kepada hambanya. Jadi
Allah itu memberi pakaian, memberi nikmat berupa pakaian salah satunya. Kalau kita pakai, Allah itu suka. Allah itu suka melihat asar atau akibat atau penampakan dari nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Amma bi nikmati rabbika fahaddits. Makanya terhadap nikmat dari Tuhanmu fahaddits, ceritakanlah. Ceritakanlah itu kan ada kalanya dengan omongan, ada kalanya dengan tindakan. Mensyukuri nikmat termasuk. Jadi sebenarnya semua itu letaknya pada niat. Tadi berpakaian yang buruk itu kalau niatnya benar ya menjadi pahala. Berpakaian tawasud sedang, tidak jelek. Kalau niatnya itu menampakkan nikmat Allah, itu juga ada pahalanya. Nah, berpakaian jelek, niatnya tidak benar, ya dosa. Berpakaian sedang-sedang saja, niatnya tidak benar, juga dosa. Ya. Nah, niat itu menjadi benar atau salah, kan tergantung ilmunya. Kalau ilmunya cukup, ya niatnya benar. Secara otomatis begitu. Tidak punya ilmu, punya kurang, niatnya bisa keliru. Ilmu di sini itu kefahaman, paham tentang agama. Hakikatnya tadi kembali ke tadi bahwa agama itu adalah peribadahan. Peribadahan itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Babu tahrimi libasil hariri alar rijali wa tahrimi julusihim alaihi wastinatihim apa ya? Ilaihi wa jawazi libasihi lin nisa'i. Bab tentang haramnya berpakaian dengan kain sutra bagi laki-laki dan duduk di atas kain sutra dan bersandar dengan lemek, apa bahasa Indonesia? Alas, hutan. Alas kan ngisor samping ini apa? Bersandar pada kain sutra dan diperbolehkannya menggunakan sutra untuk para wanita. Wanita pakai sutra boleh. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirati. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian berpakaian dengan sutra, sebab siapa yang berpakaian dengan sutra di dunia, ya tidak akan berpakaian dengan sutra di akhirat nanti. Jangan berpakaian sutra di dunia ini bagi kamu laki-laki. Kalau pakai pakaian sutra nanti kamu enggak kebagian pakaian sutra yang di akhirat. Maksudnya itu dosa. Dosa itu kan menghalangi orang dari masuk surga. Nah, sutra itu salah satu jenis pakaiannya penduduk surga. Sutranya ya sutra surga ya beda dengan sutra dunia. Oke, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, dan juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Muttafaqun alaih. Sungguh yang mengenakan sutra itu hanyalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat nanti maksudnya. Orang yang laki-laki yang memakai sutra itu, orang yang pakai pakaian sutra itu hanyalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Jadi ciri-ciri orang yang tidak punya kebagian di akhirat itu ya suka memakai sutra. Dari situ saja cirinya cuma satu itu ya kita masuk surga. Orang di sutra kabeh. Banyak duwe ngogleng. Sutra palsu. Malaikat arenya dosa nu dikandani karo kancane. Iki mung sutra palsu ora tok. Kan ciri ahli surga itu kayak banget, salah satunya tidak pernah memakai sutra untuk laki-laki. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayatnya Imam Bukhari kalimatnya man la khalaqa lahu fil akhirati. Innama yalbisul harira man la khalaqa lahu fil akhirati. Siapa yang sungguh yang memakai pakaian sutra itu hanyalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Nah, di dalam riwayatnya Imam Bukhari ditambahi fil akhiratin. Ini kan muttafaqun alaih, semua perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Qauluhu sabda Nabi la khalaqa lahu ai la nasiba. Maksudnya la nasiba, tidak punya bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Anasin radhiyallahu anhu, ini konfirmasi ilmiahnya belum sampai ya. Kenapa laki-laki tidak boleh memakai sutra? Itu nanti mesti ada konfirmasi ilmiahnya. Pembuktian ilmiahnya itu pasti ada. Sekarang belum sampai. Kenapa kalau laki-laki enggak boleh? Kenapa kalau perempuan boleh? Misalnya, nek laki-laki nek pakai sutra iki berarti terus dadi wedok-wedokan apa piye ya? Ora ana penelitian yang cukup untuk apa ya? Yang mengenai hal itu. Karena jenis kelamin itu ya bisa berbeda akibatnya terhadap sesuatu. Misalnya cah cilik lanang ora wedok, cah cilik lanang seneng dolanan boneka, pakaian, itu bisa berpengaruh terhadap kejiwaan. Nah kalau kita lihat, kita dengar ya, apa cerita asal usulnya orang yang gay, yang homoseks gitu. Kadang-kadang, wah saya sejak kecil memang suka mainan pakaian, mainan boneka. Nah terus akhirnya jadi banci itu dah. Dan kelompok lesbian perempuannya, ya memang sejak kecil, sejak umur 3 tahun saya sudah biasa memegang pacul misalnya. Mainan laki-laki ya, kadang-kadang itu saya berpikir apa ya, itu pengaruhnya cukup signifikan, cukup terbukti apa enggak ya. Itu salah satu faktor aja, faktor yang lain kan banyak sekali. Nah, ada juga orang yang gay itu karena sejak kecil itu orang tuanya kepengen anaknya perempuan. Nah, ternyata yang lahir laki-laki itu sering dikasih pakaian perempuan. Ya akhirnya ada 3 itu tadi, ada yang begitu. Nah, adikku kan mbiyen ya di loro sing cilik iki maco ngono, saka wong lanang. Nek saiki ya ternyata lebih lembut dari
kakak-kakaknya. Nah, lingkungan itu. Dolanane mbiyen ya dolanan cah lanang-lanang ngono lho. Enggak pernah pakai rok, pakai celana pendek terus. Pas SD kelas 1 kan harus pakai rok toh. Delik. Soalnya kiku karo isin nggo rok cah wedok sih. Isin nggo rok. Tapi ya sekarang lebih perempuan dari kakak-kakaknya misalnya. Itu kan karena lingkungan juga. Ngantuk rong. Ngantuk pengaruh ra ya nenek. Pengaruh masa kecil ora ngono lho. Aja mbiyen dolanane iki pil tidur. Kok ngantuk-antuk. Mbuh ya kuwi ya wis turu barang ngono. Lah kok cilikane dolanane apa? Dolanane bantal. Oh ya wis. Kecilek wis bakat ta. Apa meneh sumuk ini iki. Nek ngaji ini ngantuk nek pas rampung ngaji jagongan wedangan kok dadi ilang ngantuk ya. Aneh, kadang itu makanya bener sama kuwi semakan karo wedangan karo ngerokok mungkin kuwatir ndak ming do ngantuk kuwi. Apa meneh nek arep komplit meneh disambi jagongan ngono iki. Ya, ngaji sing ra ngantuk mung disambi jagongan kae to. Sing mulang ngaji omong, sing diulang ya omong. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mesti ada konfirmasinya nanti suatu ketika. Kenapa laki-laki itu tidak boleh memakai sutra? Di dunia pasti terbukti. Adalah akibatnya itu pasti terbukti. Yang tidak bisa dibuktikan di dunia itu kan kehidupan akhirat. Itu memang harus ke sana. Artinya pembuktiannya tidak mungkin bisa. Dan ruh itu ya min amri rabbi. Ngomong badan wae iso di. Maka aku percaya itu, suatu ketika manusia itu bisa ditransfer seperti suara, seperti gelombang yang lain. Karena kan film apa kan? Star Trek. Misalnya aku arep pergi ke Amerika, masuk satu kamar. Di situ badannya Koco itu diubah menjadi gelombang salur ke neng lewat satelit ning kono dibentuk lagi di Amerika neng bilik Amerika kono bentuk lagi celeng bisa. Yang tidak bisa diutak-atik itu ruh. Nah, badan wis iso utak-atik. Wedok dadak lanang, lanang dadak wedok. Berarti bisa juga diubah menjadi energi, menjadi mungkin kayak gelombang handphone apa kayak menjadi apa? Frekuensi ya bisa. Ya mbuh tahun pira ora ngerti kuwi ta. Menungso iso gawe ngono ya mbuh. Tapi menurut Quran itu masih mungkin, masih bisa. Satu ruh, yang kedua kehidupan akhirat pasti ya. Yang ketiga menembus langit. Enggak bisa. Jadi sekarang kan ilmu fisika sudah menjelaskan Stephen Hawking. Kalau dulu ilmu bumi, ilmu alam, kalau kita berjalan ke timur terus nanti sampai sini lagi jedul saka kulon ya ta. Karena bumi bunder. Kayak entok gitu. Kayak telur. Terus sampai sini. Sekarang ilmu fisika membuktikan kalau kita naik ke atas terus lurus, nanti jedul saka ngisor. Aku mumet iki lembayang gitu. Karena semesta itu elips kayak telur itu. Kalau naik tuh nanti jedul ngisor. Oh, piye kuwi? Ngerah. Kayak wong biyen nek ditanya kamu kalau berjalan ke timur tuh nanti sampai sini lagi, jedul dari barat. Mosok iya. Pusing. Ngono to. Sekarang kita gampang, oh iya bumi bulat, jelas, masuk akal. Karena kita diberitahu kalau kita ke atas terus nanti tahu-tahu jedul dari bawah nanti. Bisa ya.
Sing. Padahal ya ora pusing kok semesta ini elips seperti itu. Nembus langit itu kecuali orang-orang tertentu yang Quran kan mengatakan itu. Kamu tidak akan bisa pernah menembus langit kecuali kamu diberi kekuatan. Sama dengan alam akhirat tuh. Tidak bisa kamu buktikan kecuali kamu diberi kekuatan untuk bisa mukasyafah, terbuka melihat. Sama dengan ruh, langit, akhirat itu pun dibukakan Allah sedikit saja. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan bertanya kepadamu mengenai ruh. Qulir ruh min amri rabbi dan seterusnya itu. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan hanya sedikit saja yang diajarkan Tuhanku kepada sedikit orang mengenai ruh. Misteri ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Nek pas turu rohe nanti. Rohe biang-biangan tekan nanti masa lingguh nang kene barang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Mbiyen nek ngaji nene Pak De Busra mbiyen ngaji yae bar subuh kira ya ngantuk toh. Apa meneh le turu do wengi santrian biasane do ora turu bengi. Kowe ngantuk iki karo ngopi pancen. Sediane kopi digaeke dhewe karo Pak De Busra. Tekone ngopi sik. Kopine diadep. Dudut ra dudut disumet. Agek Al-Fatihah wis dudut. Wis ngopi ngudut ngono ki ya akeh sing ngantuk to, Pak. Ngono dudut niki 5 menit ne. Udute ngantek tiba. Elok tenan ya kekuatan aji sirep nang nggon ngaji ki ya. Wis ngopi, wis ngerokok isih ngantuk. Berarti nek tendeki ngantuk kula wajar nggih, Pak? Oh ya wajar banget. Tenang. Kancaku ngaji mbiyen wis disuap kanggo rokok kanggo kopi wae iso ngantuk. Jajan nek semakan kae ya karo ngantuk. Ngopi dudut ngono nyorot ngono, ora ngantek-ngantokke wis. Topian nek ngono. Ngono wis rampung semakan ya wis. Piye gleng les sida nyewa anu ora blumbange kae. Oh. Kok dadi ilang antuk iki. Tapi tewani pira wae 500. Kok dadi ilang antuke ngono lho. Gimana? Ya adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dhewe iki jane biyen kan wis tau gawe blessing management macam-macam. Mungkin Pak Sigit dan teman-teman Pak Ogleng itu bisa membuat program itu mengatasi orang kesulitan tidur. Nah, programnya dijak ngaji ngene iki. Maka wis sudah turu kabeh. Berhasil pasti ya. Dia Pak iso turu oh bisa. Nyenyak banget suaranya Pak Kiai jadi mendayu-dayu ya. Oleh kemaca kan saya qala itu Rasulullah sallallahu enggak diselingi Nina bobo. Tak kira terus kabeh. Oke banget ya stres iki apa meneh bar pemilu besok iki ya. Arep pilek iki do rasa turu caleg-caleg rada dhewe mendelik. Inget ke apa ya? Ngetke daftar rekapitulasi. Mondal ora. Udah stres kabeh. Yang pemilu wingi jare wong 7.000 pira ngono pemilu saiki mungkin ya punjul kok ya. Do edan iki lho. Minim ra iso turu kuwi wis ampuh banget kuwi. Sing rampuh ki edian ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man labisal harira, jenenge maca ya alun, Pak. Dene oleh ra ngantuk pripun.
Dane maca aras-arasan wala bisa alhamdulillah. Ya sak karepku lho mulang. Aku dhewe ngantuk sih. Ana lho wong mulang ngaji ngantuk iki, ana tenan kuwi. Sumpah kuwi. Wah kok ngene iki turu dhek murite do ora ngantuk malah sing mulang iki turu. Aku diceritani kancaku. Aku ki mbiyen ya ora percaya ngono iki. Ya terjadi bener itu. Bener-bener terjadi. Ya Mbah Ki ini ki urung sepuh, urung nek wis umur 90 punjul ngono ya wajar ya ta. Wakala wangun lho. Lah kuwi ki ya urung, umure iki sekitar 250. Nek aku tahu kok mulang ngaji turu ya Ki ya. Wis digarap ngono bar kuwi aku ngledrak, turu. Ngono lho. Ngitangi jam 12 sih tahu ya Ki ya. Oh santrine ya do turu. Kuwi santri ro kiai kompak kowe. Jam piro cah? Tuku anu jam pinten? Wah tak kira kowe iki do nggarap PR bro. Padha turune. Ya wis wallah alam ta. Wah iki dirahmati Gusti Allah tenan ya. Lagi ngejokke anu ning mana perusahaan-perusahaan ini terapi tidur tak kira mah top. Wa ana nasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bisal hari la bidunya lam yalbasu bil akhirah. Muttafaqun alaih. Wallahu ma baqila aqwam tarik wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.